Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan dalam hukum perikatan, yaitu tentang syarat, asas, dan sumber perikatan. Yang pertama kita bahas dulu syarat perikatan. Syarat sahnya perikatan. Syarat sahnya perikatan. Suatu perikatan dikatakan sah apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah konsensualisme atau kesepakatan kedua belah pihak. Karena pemahaman tentang perikatan selalu dua pihak. Ya, kemudian yang kedua yaitu cakap hukum atau dapat bertanggung jawab. Waktu dulu sudah belajar itu di hukum perdata tentang orang. Ya. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Ya, ini bendanya. Ini adalah objeknya, suatu hal tertentu. Yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal. Ini kita bisa ringkas bahwa 1 dan 2 adalah syarat subjektif atau orangnya, mengenai orangnya. Kemudian yang 3 dan 4 adalah syarat objektif tentang objeknya. Ya, kata kuncinya itu. Yang 1 dan 2 adalah orangnya, konsensus kedua belah pihak, sepakat. Ya. Sepakat kedua belah pihak. Yang kedua adalah cakap hukum. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu, ini mengenai bendanya. Harus ada perjanjian, itu tidak dikatakan sebuah perjanjian di dalam hukum perdata apabila tidak berobjek benda. Artinya benda yang mesti dapat dinilai dengan uang. Ya, harus ada objeknya, suatu hal tertentu. Kemudian yang keempat, suatu sebab yang halal. Halal dalam pengertian ini bukan berarti dalam pengertian hukum Islam, tapi halal dalam pengertian hukum perikatan barat adalah 1. Tidak melanggar undang-undang. Yang kedua, tidak melawan susila, tidak melanggar ketertiban umum. Itu yang dinamakan halal. Jadi kalau misalnya jual beli daging babi begitu misalnya, atau jual beli anjing, itu boleh. Yang penting tidak melanggar susila, tidak melanggar tata tertib, dan tidak melawan undang-undang. Ya, jadi pengertian halalnya itu berbeda. Nah, ini adalah syarat objektifnya, syarat subjektifnya. Tentu akan ada dampak hukumnya apabila salah satu dari 4 syarat ini tidak terpenuhi. Ya, yaitu perjanjian tidak dapat dilaksanakan karena tidak sah. Perjanjian tidak legal kalau salah satunya tidak terpenuhi. Jadi kesemuanya itu harus ada. Ya, konsensualisme antara dua pihak adalah kesepakatan. Mengenai kesepakatan, pada masa kini kesepakatan sudah berubah maknanya, sudah luas. Tidak seperti saat saya belanja di pasar, namanya sepakat itu dimulai dari datang menanyakan harga, kemudian tawar-menawar, kemudian minta tambah, kemudian minta cicip-cicip, enak apa enggak, manis apa enggak nih bang jeruknya gitu. Itu adalah bagian dari kesepakatan. Ya, sudah selesai. Ya, sesudahnya selesai tentang kesepakatan harga, mutu, dan lain sebagainya. Kemudian syarat subjektif berikutnya adalah cakap hukum. Ya, harus orang yang dapat bertanggung jawab 17 tahun ke atas dan sehat mentalnya. Di dalam hukum, kesehatan fisik tidak menjadi ukuran dalam sah atau tidaknya suatu perikatan. Ya, walaupun seseorang itu dalam keadaan sakit fisik, ya, dia tidak berdaya tetapi mentalnya masih bagus, maka apa yang dia lakukan, ya, masihlah tetap sebuah tindakan hukum yang dapat melahirkan hubungan hukum. Ya, misalnya ada orang yang tunanetra misalnya, atau kakinya kurang 1 misalnya begitu, dia tetap bisa melakukan hubungan hukum ketimbang orang yang secara fisik lengkap tetapi mentalnya tidak sehat, misalnya orang gila. Ya, orang gila melakukan jual beli misalnya begitu, dia mengambil sesuatu dari toko atau warung tertentu, maka
dia hanya melakukan itu tanpa kesadaran dan kecakapan hukum, maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawabnya akan dilimpahkan kepada walinya atau kurandusnya, orang yang mengampu, gitu ya. Oke. Nah, kemudian suatu hal tertentu tadi sudah harus dalam benda, dalam ukuran benda, kemudian sebab yang halal. Ini adalah syarat-syarat sahnya suatu perikatan. Ya, berikutnya nanti kita akan bahas tentang asas-asas di dalam perikatan. Kita jeda dulu untuk ini sebelum masuk ke asas-asas perikatan.